Apa yang kau lakukan di luar? Saya melakukan kesalahan. Jadi aku dihukum. Memang seharusnya begitu. Seorang pelayan berani memakai sepatuku. Tapi semakin sulit suatu hal, aku justru semakin tertarik. Pemimpin muda tidak sama juga. Aku belum mengerti maksudmu. Xiuxia menyembunyikan pakaian drama yang dibenci oleh ibu di dalam kamar. Dia tidak takut akan ketahuan. Jika engkau datang ke sini setiap hari untuk mengajariku bernyanyi drama, aku tidak akan memberitahu ibu. Ini adalah rahasia antara engkau dan aku. Engkau sangat cerdas, dan juga sangat cantik, maka engkau tidak tahu. Lebih baik memiliki kehidupan cinta yang indah di tengah perang, daripada nasib malang. Dapat menemukan cinta terindah dengan si Kaisar Chu, tidaklah buruk. Ternyata kamu menggoda aku. Kamu? Penduduk biasa ini tidak tertarik, karena ayahku meninggal. Keluargaku jatuh miskin. Mau menjual diri menjadi budak secara sukarela, demi menjadi kaya. Warga biasa tidak setuju, karena ayahnya meninggal. Keluarganya jatuh miskin. Kamu ingin menjadi pembantu di rumah kami, Huo Family. Aku mau. Aku bermimpi membunuhmu. 15 tahun yang lalu, ini adalah rumahku. Hingga aktor ini datang ke rumah. Menghancurkan semua kebahagiaanku. Baiklah, baiklah. Ayah, kakak ingin mendengarnya bernyanyi setiap hari. Haha, ternyata putri kecil kita juga sangat suka mendengarkan opera. Ya, kalau begitu, ayah akan mengundangnya ke rumah. Mengapa kamu mengenakan pakaian ibuku? Jing Yue, ayahmu segera menikahiku sebagai istri kedua. Nanti kamu panggil aku ibu, ya? Tidak mau? Benar-benar anak yang tidak dengar kata. Kau orang jahat. Saya ingin memberitahu ayah saya agar mengusirmu. Ayahmu sekarang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Aku sudah memindahkan semua harta keluargaku. Mengganti informasi ayahmu. Keluargamu telah dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Segera akan hancur dan kehilangan segalanya. Jin Yu, harus menjaga adikmu dengan baik. Apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali keluar, mengerti? Wolf Chen. Saya seharusnya tahu dari awal bahwa Anda berada di pihak wanita hina itu. Apakah Anda ingin membalas dendam? Ham. Anda telah duduk di kursi gubernur cukup lama. Sekarang giliran saya. Saya akan melawan Anda. Woa. Saya penasaran. Dengan banyak keluarga berkuasa dan penguasa militer di kota awan ini, mengapa mereka justru ingin datang ke rumah kami? Rumah Hu? Saya mendengar bahwa ibu dari keluarga Hu memiliki hati yang baik. Saya menghormati Anda dan menyukai Anda. Semoga saya bisa mendapatkan perlindungan Anda. Kamu sangat beruntung. Masuklah bersamaku. HMPH. Ayah dan ibu, jenderal Gu berkhianat dan menjual negara. Dalam semalam, seluruh keluarga dihukum mati. Dia pantas mendapatkan semua ini. Kudengar Jenderal Huo yang baru menjabat dan Nyonya Huo sedang mencariku di seluruh kota. Di mana putri kecil dan putra kecil yang berhasil melarikan diri?
Aku akan merebut kembali segalanya yang menjadi milikku. Biarkan kamu membayar utang darah dengan darah. Kenapa kamu menangis? Kembali, Nyonya, ini hanya air salju yang membasahi. Hah, lihat aku. Seseorang. Bawakan dia payung. Kalau tidak, orang akan mengira aku, Shen Peiyun, mengganggunya. Masuk ke kediaman hanya langkah pertama dalam balas dendam saya. Penilai film. Apakah kamu sudah siap? Jenderal sibuk dengan banyak urusan. Kerja keras. Berdiri. Kabarnya Shen Peiyun dan Huo Zhenting sudah menikah. 15 tahun cinta seperti awal. Saya masih ada urusan militer yang harus saya selesaikan. Lebih baik tidur lebih awal. Sungguh menjengkelkan. Permukaan danau yang semakin tenang semakin dalam dan sulit dipahami. Nyonya, apakah Anda perlu saya bantu untuk menguji sedikit? Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali kepada Panglima. Nyonya memerintahkan saya untuk menyiapkan air untuk mandi. Kamu yang baru datang, ya? Tidak tahu apakah saya boleh masuk sembarangan ke kamar ini atau keluar. Ini adalah jenderal. Hah? Maaf, Zuo Jun. Berhenti. Berhenti. Jepit rambutmu jatuh. Terima kasih, Jenderal. Kau menyemprotkan parfum bara di rambutmu, kan? Bukan. Ini adalah aroma melati ungu. Ada efek menenangkan dan membantu tidur. Ini untukmu. Aroma melati. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Duo Jin. Di sini. Jangan biarkan aku menangkapmu ya. Aku bisa hahaha. Bahasa bunga melati ungu adalah kecurigaan. Hati-hati. Nyonya, semoga Anda tidur nyenyak malam ini. Lagi pula ini adalah teriakan terakhirmu. Ini 10 li jauhnya. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Hanya untuk membuatmu merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka. Hari ini nasibmu cukup baik. Masih bisa. Nyonya Kuo, gelang Anda sangat cantik. Ini adalah harta pernikahanku. Lakukan gerakan. Walaupun tampak glamour sebagai seorang istri jenderal, menutupi dengan topeng kepura-puraan. Sebenarnya berwajah manusia, namun berhati binatang. 15 tahun yang lalu dia mencuri gelang giok milik ibuku. Dan juga ayahku. Ini bukanlah mas kawin istriku? Lepaskan. Zhonglu yang kuno itu pasti sangat membosankan di ranjang. Jika kamu memberikannya padaku, aku akan mengenakan hanya dia di sekujur tubuhku. Bernyanyi. Memberikanmu seseorang. Aku masuk ke rumah keluarga Huo.
Hanya untuk membuat semua orang tahu wajah jahat pelacur ini. Nyonya, apa yang kau cari-cari? Kau brengsek. Berani-beraninya mencuri gelangku. Saya tidak mencuri apa-apa. Nyonya masih berani membantah. Hari ini hanya Anda yang pernah ke kamar Nyonya. Nyonya Guanyi. Tidak ada gelang Anda di kamar. Itu berarti disembunyikan di tubuh. Tidak membawanya keluar dengan dia. Bawa ke halaman. Biarkan para pelayan melihat dengan baik apa akibatnya mencuri. Nyonya, Nyonya. Masih berani tidur? Hanya boleh ke kamar Nyonya hari ini. Katakanlah. Lepaskan saya. Sekarang Anda bisa melihat apakah saya memakai cincin tangan atau tidak. Cincin Anda ditemukan, Nyonya, di pojok meja rias. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku jelas membantumu memasukkan barang ke kotak. Baiklah, semua ini adalah kesalahpahaman. Bertanyalah padanya. Bertanyalah padanya. Dia hanyalah seorang budak rendahan. Ternyata kamu sangat memelihara seorang wanita rendahan. Apakah kita akan menambah anggota baru di rumah ini? 3 hari lagi akan diadakan pemilihan Nyonya Kotayun. Saya sarankan kamu tidak membuat masalah di saat-saat seperti ini. Maaf, Jenderal. Bangkitlah, meskipun terluka parah. Jangan lupa istirahat dengan baik. Wanita itu benar-benar keterlaluan. Nyonya selalu seperti itu. Hamba sudah terbiasa. Ini adalah salep warisan dokter militer di rumah. Ini sangat efektif untuk lukamu. Terima kasih Jenderal. Hanya saja hamba di rumah ini seperti rumput. Tidak ada orang yang bisa mengoleskan obat. Nyonya, seharusnya Anda senang. Cara-cara ini. Semuanya saya pelajari dari esensi diri Anda. Nyonya, saya yang menjebak Anda. Meski cara balas dendam saya tidak canggih. Tapi membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah. Guru di sekolah berkata, ada sebuah makhluk yang disebut parasit. Mereka suka berparasit di mulut orang lain. Kemudian perlahan-lahan menggerogoti. Ayo, nyanyikan pertunjukan untukku. Segala sesuatu yang bukan miliknya. Aku paling benci dengan pertunjukan. Hidup bergantung pada orang lain. Hari-hari yang penuh tatapan sinis. Aku sudah cukup. Lalu apa yang kau suka? Aku suka pada semua hal tentang ibumu. Pakaian-pakaian. Perhiasan. Status sosial dan latar belakang keluarga. Dan juga suaminya. Lihatlah, apakah aku terlihat lebih baik dalam Cheongsam ini? Apakah ibumu yang memakai pakaian lebih bagus? Tentang gelang yang lalu. Aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa, Nyonya, tapi kamu juga harus mengerti aku. Ini adalah kediaman gubernur, kediaman terbaik dari menteri pertama. Lihatlah para pelayan di rumah ini. Sepanjang hari melihat majikan makan hidangan lezat, memakai sutra dan brokat. Seiring waktu berlalu, tak bisa dihindari akan muncul pikiran buruk. Iya. Hanya saja setelah menerima sesuatu yang awalnya tak terjangkau.
Mereka ingin memilikinya. Menurutmu, apakah mereka sangat bodoh? Hal yang tidak dimiliki oleh Nyonya, meskipun didapatkan, akan hilang dengan cara yang lain. Kau sangat pintar. Bisa memahami hal ini. Sayangnya, kau tidak memahami hal ini. Biarkan aku yang menyadarkanmu. Pesta Nyonya, ibu pertama Yun Cheng akan segera dimulai. Anda harus pergi. Begitu saja membuatmu mati. Tapi itu terlalu murah untukmu. Pertunjukan yang mengatasnamakan balas dendam ini baru saja dimulai. Bagaimana bisa tanpa peran Anda? Nyonya, bersiaplah untuk menghadapi kemarahan yang lebih hebat. Mengapa kamu mengenakan pakaian Nyonya saya? Apakah Anda pikir saya terlihat cantik dalam Cheongsam ini? Sangat indah. Tapi ini bukan milikmu. Tapi aku suka barang-barang milik Nyonya. Pakaiannya, gelangnya, dan apapun miliknya. Dujun, bantu aku ikatkan. Selamat Nyonya atas keberhasilannya. Apa kabar? Pertunjukan hebat sebentar lagi akan dimulai. Kau sudah siap? Kah? Ternyata memang kamu. 2-3. Selamat pagi Ibu. Anda telah berhasil dalam pemilihan. Aku selalu mencintaimu. Ibu, ini kejutan yang saya persiapkan untuk Anda. Apakah Anda menyukainya? Selamat, Nyonya, atas keberhasilan kampanye Anda. Hari ini adalah hari keberhasilan kampanye Nyonya. Hai. Lihat, saya sampai lupa hal yang begitu penting. Tidak apa-apa, saya sudah menyiapkan semuanya untuk Anda. Semua sudah ada dalam rencana saya. Kaget saya. Saya pikir Zenting di rumah sudah punya yang baru. Anda benar-benar bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Jenderal Huo sangat menyukai Anda? Namun itu tidak sebanding dengan Emerlu yang mencintai Anda. Dia itu kepala kayu. Haha. Haha, makan lebih banyak. Ai. Maaf ya. Maaf, saya akan ganti pakaian dulu sebelum melanjutkan. Baik, lanjut. Terima kasih telah berpikir bahwa memberi kejutan padaku akan membuatku tidak mencurigaimu. HMPH. Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Saya sedang menyiapkan istirahat teh untuk Nyonya. Ada pen di dalamnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Sialan. Apakah kamu tahu di mana kamu salah? Aku tidak seharusnya meninggalkan pandangan Nyonya. Jangan kira apa yang kamu berikan padaku adalah kejutan. Aku tidak suka kembali.
Iya. Apa aku tidak mengenalmu? Tapi aku tahu kamu suka aku. Sungguh? Kamu tebak warna tas ransel yang aku pakai hari ini. Bukankah kamu tidak suka dia? Aku tanya, siapa yang lebih hebat, kamu atau aku? Nian. Apa maksudnya ini? Ada apa ini? Kamu tebak, siapa saudara di kolom komentarku? Bukankah kamu tidak suka dia? Sudah bosan sejak lama. Cinta ini sudah tidak ada. Ini benar-benar pertunjukan yang menarik. Suka tidak? Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Orang rendahan. Omong kosong ini tidak layak untuk mendapatkan kepercayaan yang rendah. Dia tidak pantas menjadi istri negara nomor satu dari dinasti Cloud kami. Apa yang terjadi? Bukankah kamu tidak suka memakainya? Saya bertanya. Apakah Zhao Dong lebih hebat atau Wan lebih hebat? Mian. Tidak seperti ini. Ini adalah kesalahpahaman. Kamu ini hina. Menggoda suamiku. Bukan begitu. Ada seseorang yang menjebakku. Dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti itu. Wanita ini pantas mendapatkan hukumannya. 15 tahun yang lalu dia masuk rumahku. Mengakibatkan keluargaku dibantai. Orang tuanya meninggal. 15 tahun kemudian, aku masuk ke rumah mereka. Hanya untuk mengubah tempat ini menjadi neraka. Akhirnya Tuhan membantumu. Dan kemudian, aku mempersiapkan panggung. Mengumpulkan pemeran utama laki-laki dan perempuan dalam drama hebat ini. Hai. Benarkah? Semuanya berjalan sesuai rencana. Nyonya. Apa yang Anda lakukan di sini? Ah. Maaf. Kau buta apa tidak punya mata? Istriku menyuruhku pergi ke Caisien untuk mengantarkan mantelnya. Aku masih harus kembali membersihkan meja makan. Aku sudah sibuk dan bingung. Maaf, berikan mantelnya padaku. Aku akan membawakannya untukmu. Terima kasih, Tuan. Mangsa telah menggigit umpan. Sebuah pertunjukan yang bagus tidak lengkap tanpa penonton. Aku akan menunjukkan wajah hipokrit Shen Peiyun kepada semua orang. Jenderal menemukan ini di pintu masuk pesta. Oh, tidak ingin mengganggu. Ya. Bukankah kamu tidak suka terluka? Mengganggu makananku. Bukan begitu kejadiannya. Ini adalah karena kau, perempuan hina itu, menggoda suamiku. Bukan begitu kejadiannya. Ada orang yang menuduh saya. Kamu dengarkan penjelasanku. Benar-benar bukan begitu kejadiannya. Seorang perempuan tidak tahu malu. Aku akan menceraikanmu. Sujin, dengarkan aku menjelaskan. Kau berhenti di situ. Kau wanita hina yang merayu suamiku. Sungguh tidak tahu malu. Aku sudah melihat fotonya. Kau masih mau menjelaskan apa lagi? Wanita tidak tahu malu yang merayu suamiku. Membuang istriku adalah adegan pembuka dalam drama balas dendamku. Kemudian,
Bagaimana penampilanku dalam gaun Cheongsam ini saat bermain mahjong dengan Wang Fei? Kecuranganmu telah menjadi pembicaraan di seluruh kota. Masihkah kau punya mood untuk bermain mahjong? Tentu saja. Kalau tidak punya hati yang kuat. Bagaimana bisa membantu jenderalku membantai seluruh keluarga? Apa yang kau bicarakan? Kalian semua pergi saja. Orang rendahan sepertimu seharusnya direndam dalam keranjang babi. Wajahku yang terhormat sebagai gubernur kota Yun sudah kau hancurkan. Seandainya aku tidak membantumu menukarkan informasi Gu Huai'an secara diam-diam, bagaimana mungkin kamu bisa naik dari seorang anak kaya menjadi gubernur seperti sekarang? Jangan berpura-pura suci di hadapku. Kalau bukan karena kamu menyadari kenyataan sejak awal, bagaimana kamu bisa menikahi wanita yang sudah punya anak sepertiku? Apa kamu tidak memanfaatkan aku? Sebelum menikahiku, kamu hanyalah seorang penghibur yang dipandang rendah dan bisa dipermainkan orang. Diam. Kalau bukan karena namaku. Apakah kamu bisa bergaul dengan baik di lingkaran Yun Cheng? Selama bertahun-tahun kita saling aman. Tapi sekarang kamu sudah menyentuh. Tunggu. Aku dengar baru-baru ini gaji militer sedang kekurangan. Orang-orang menjadi gelisah. Entah apakah cek senilai 500.000 ini bisa membuatmu menurunkan standar. Saya juga ingin rumah mewah seluas ribuan MU atas nama Yun Cheng. Hanya suara burung dan keindahan bunga di taman yang bisa menyembuhkan luka di hatiku. Siapa yang berulang tahun? Merayakan awal baru kita. Tadi kamu juga mendengarkan diam-diam. Istri jenderal ini tidak sebaik itu. Cinta seorang pria hanyalah hiburan sementara. Hanya kepentingan yang bisa membuat siapapun tetap tinggal. Nyonya, saya sudah mengerti. Saya tahu semua ini adalah ulahmu. Anda tahu. Nyonya, Anda tidak akan mengusir saya, kan? Dengan trik-trik kecil seperti ini. Apakah Anda layak menari di hadap saya? Saya rasa Anda juga tidak memiliki banyak kemampuan. Sebenarnya, tidak apa-apa jika kau tetap tinggal. Setelah semua pelayan yang ingin naik pangkat. Kopi yang kau buat untukku adalah yang terbaik. Benar-benar harum. Nyonya, ibu benar-benar salah. Aku belum menyelesaikan peranku. Sudah 5 hari tidak makan. Berikan uang padaku. Pengemis. Dia memiliki kain hitam di tubuhnya. Kalau bukan pengemis, apalagi? Kamu baru tiba di kota Cloud, ya? Sekarang kota Cloud sedang kacau balau dan penuh perang. Para penjahat di gunung membakar, membunuh, dan mencuri. Mereka melakukan semua kejahatan. Jika tidak memberi uang padaku, lebih baik mati saja. Apa? Menghadapi orang seperti ini harus lebih kejam dari mereka. Kamu terluka parah. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit.
4 Xiao Shanhan. Ah, Tianling. Akhirnya kembali. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja? Cepat biarkan ibu lihat apakah ada yang terluka. Ibu, saya bukan anak kecil lagi. Ayo pulang, pulang. Dengar-dengar, jenderal muda sedang berperang di garis depan dan meraih kemenangan besar. Jika saya bisa menikah dengan jenderal muda, jangan bermimpi. Jenderal muda kita adalah pahlawan yang tak tertandingi di dunia. Pimpinan yang berani yang mengalahkan ribuan pasukan. Pasti akan menikah dengan putri yang dipilih oleh nyonya di masa depan. Betul, Wani, tidak selalu begitu. Tuan muda, bawa pergi saja. Ini apa ini? Berperang dan berperang terlalu membosankan. Cari sedikit kesenangan untuk menghibur diri. Ibu kan melarangmu menyentuh barang-barang yang mengganggu semangat. Kamu kan seorang jenderal muda yang memimpin pasukan. Gubernur di masa depan. Sayangnya, dibandingkan dengan bermain pedang dan senjata, aku lebih suka bernyanyi, berpuisi, dan berakting. Nyonya, anak Anda tidak seperti Anda. Pertunjukan ini semakin menarik. Apakah kamu ingin mati? Aneh, bagaimana bisa terpesona padanya? Salju sebesar ini turun. Apa yang dilakukan seseorang di luar? Saya melakukan kesalahan. Jadi saya dihukum. Memang seharusnya dihukum. Seorang pelayan berani sekali memakai sepatuku. Tetapi semakin sulit suatu hal, aku justru semakin tertarik. Pemimpin muda tidak juga begitu? Aku belum benar-benar mengerti maksudmu. Pemimpin muda menyembunyikan pakaian panggung yang dibenci istri di dalam kamar. Bukankah dia tak takut ketahuan? Jika kamu datang ke sini setiap hari untuk mengajarku nyanyi opera, aku bisa saja tidak memberitahu istri. Ini adalah rahasia antara kita berdua. Kamu sangat pintar. Juga sangat cantik. Tapi kamu tidak tahu bahwa Yuji memiliki nasib yang malang. Dapat memiliki Xiang Yu. Seperti itu, cinta terbaik di antara suami juga tidak sia-sia. Ternyata kamu sedang menggoda aku. Kalau begitu, kamu sudah terjebak. Tianling, bagaimana latihan tentara belakangan ini? Bagus sekali. Shua yang terhormat, silakan minum teh. Terima kasih. Berdiri. Kau berdandan begitu mencolok. Menghabiskan banyak usaha ya. Nyonya, hamba tidak berani. Ibu, jangan seperti itu. Tianling, masuklah dan istirahat sebentar. Ah, kau seorang pelayan rendahan tidak baik.
Melayani sepanjang hari, bermimpi bodoh untuk menggoda pemuda-muda itu. Kau punya pikiran apa sih? Manayer, itu dia, berikan dia ke tempat pelacuran. Pergi, jangan. Ibuang, jangan. Aku salah, kalian semua perhatikan baik-baik. Siapapun yang masih berhayal ingin menggoda jenderal muda. Inilah nasib kalian. Dengar tidak? Dengar dengan jelas. Tianling ah. Ibu, semua ini demi kebaikanmu. Benarkah? Tentu saja. Kau adalah orang yang paling disayangi ibu. Nanti jika para pelayan ini menggoda MU, kau jangan sekali-sekali pedulikan mereka ya. Kabarnya, cara terbaik mendekati seseorang adalah dengan membangkitkan tantangan dalam diri mereka. Jenderal muda, kau datang. Mari berlatih seni bela diri. Tidak menyangka jenderal muda bisa bertarung sekuat itu. Juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang opera. Sepertinya kamu cukup mengenalku. Aku iri padamu. Dulu, aku paling suka mendengarkan opera. Tapi setelah dewasa, aku tidak pernah mendengarnya lagi. Kenapa? Karena ada orang yang menghancurkan keluargaku. Terasing. Aku bercanda. Jenderal, keluargaku miskin. Aku hanya seorang pelayan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang aku punya kamu. Jenderal, bisakah kamu membawanya bersamaku? Ada apa? Tidak apa-apa. Ingat satu yang baik. Oh, ayah, aku juga ingin jenggot kupu-kupu emas itu. Nona suka? Itu adalah kehormatan bagi Yao Chun. Ibu, kamu bilang akan memberikannya padaku. Benda bodoh. Anak perempuan gubernur ingin sesuatu, kamu berani merebutnya. Diam. Jangan berharap lebih. Kamu harus menghargai orang yang ada di depanmu. Kupu-kupu emas ini adalah sesuatu yang selalu aku bawa sejak kecil. Sekarang aku memberikannya padamu. Apakah kamu rela menerima barang yang begitu berharga ini? Barang yang paling berharga tentu saja harus diberikan kepada orang yang paling penting. Seharusnya aku sudah menduga bahwa satu-satunya wajah wanita itu adalah kamu. Ham 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 anak. Anak. Satu-satunya yang membuat ibu merasa sakit hati adalah kamu. Beberapa hari lagi. Jangan bilang hanya satu jepit rambut. Seluruh kediaman gubernur adalah milikmu. Sepertinya untuk mengalahkannya, saya hanya bisa.
Di tengah malam saya akan mencari buruanku. Telah. Xiao Zhan. Bagaimana? Kecewa ya? Sepertinya di rumah ini memang tidak ada yang bisa disembunyikan. Nyonya, kau benar-benar makhluk rendah. Bisa-bisanya kau berniat pada anakku. Haha. Kau masih bisa tertawa? Melihatmu begitu marah dan malu. Saya tahu kali ini. Deng Yichun. Pertama suamiku, lalu anakku. Itu menyerang saya. Kamu bilang, siapakah kamu sebenarnya? Kira-kira siapa yang telah terluka sepanjang jalanmu? Dalam perjalanan ini, banyak orang yang ingin membalas dendam padaku. Jika aku ingin membunuhmu, itu lebih mudah daripada membunuh semut. Hehe. Mari kita lihat saja. Pak Chen. Jual dia kebar yang ada lagu dan tarian itu. Benda yang hina seperti ini. Tidak pantas untuk tinggal di rumah saya. Itu istri saya. Hai Yenny. Mengapa hari ini pelayan di rumahmu berkurang? Baru-baru ini pertempuran semakin sengit. Rumah kami menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Tianling, hari ini adalah ulang tahun ibu. Hari ini, saya mengundang Nona Lin, Lin Ziking, untuk pergi menonton pertunjukan musik dan tarian bersama kita. Saya akan menemani ibu pergi. Ini kan kesempatan baik untuk lebih akrab dengan Nona Lin. Cukup sudah, ibu. Saya sudah bilang, saya tidak suka dia. Jangan memutuskan untuk saya. Tidak bisa? Hari ini kamu harus menemani saya pergi. Ibu juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Dengarkanlah. HMPH. Benda rendah ini tidak akan pernah naik ke panggung. Masih bermimpi untuk menggoda jenderal muda dan menikah di gedung gubernur. Sungguh mimpi yang konyol. Tuhan, jangan sampai kamu terpesona olehnya. Terjebak. Bibi, apakah kau benar-benar gadis di atas panggung ini? Gadis, HM. Dia hanyalah seorang pelayan rendah di rumahku. Maafkan aku, Nona Lin. Ibu. Jangan katakan begitu tentang dia. Duduklah. Jangan biarkan si pelayan kecil ini merusak suasana kita bertiga. Tianming, hari ini kamu baik-baik saja berbicara dengan Nona Lin. Pengurus rumah tangga. Berikan dia sedikit pelajaran. Biar dia ingat. Dengar-dengar kamu sangat pandai menggoda. Lepaskan aku. Lepaskan aku, apalagi yang kamu inginkan? Ahaha. Tolong ahaha. Semua pergi dari sini. Kau datang, pangeran muda. Maaf saya terlambat. Bibi, inikah pertunjukan bagus yang kau maksud? Yilin,
Cepat lepaskan gadis rubah kecil ini. Pulangkan ibu ke rumah. Manayer. Sekarang kamu berani menentang saya. Nyonya, apa yang bisa kamu pikirkan? Sudah saya pikirkan. Kalau tidak, kamu kira saya akan patuh bernyanyi di sini? Halo. Bisakah kamu membantuku mengoleskan obat? Maaf. Saya tidak menyangka ibu saya begitu tegas. Bagaimana jika... Tuan Tianlin belum juga kembali? Segera pukul 1 nanti. Kirim orang lain mencarinya. Itu adalah ibu. Tenang saja, dia akan kembali. Kapan kali terakhir kamu kalah taruhan? Kau pernah absen. Itu menunjukkan bahwa orang yang paling kau cintai adalah aku. Nyonya, kau tahu rasanya dikhianati oleh orang yang paling kau cintai? Dengar-dengar kau sangat suka menggoda pria. Dia memberimu berapa? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Dengar-dengar kau sangat suka menggoda pria. Dia memberimu berapa? Aku kasih kalian 2 kali lipat. Aku ingin kau melepaskannya. Tidak. Aku ingin kalian terus. Lalu kalau tidak terus? Tidak masalah. Sekarang. Sayang. Selamat ulang tahun. Setiap tahun di ulang tahunmu, aku akan menemanmu. Petir. Anakmu yang membuatmu bangga telah mengecewakan. Nyonya, bersiaplah untuk kehilangan orang yang paling kau cintai. Silakan masuk. Semua ini disiapkan untukmu. Tianlin, Jenderal Muda. Jenderal Muda, Jenderal Muda. Di rumah sudah ada pengungsi. Ibu-ibu semua terluka. Tianlin. Yoyo. Ibu benar-benar mempermainkan keselamatannya sendiri. Apakah yang ibu katakan salah? Barang pecah ini apa bedanya dengan pengungsi rendah di luar? Kamu sudah pergi dari rumah selama berhari-hari. Dia telah mencuri jiwamu. Ibu, saya lihat Anda benar-benar sakit. Saking sakitnya, saya hampir tidak mengenali Anda. Bagaimana bisa membiarkan seorang penjahat menganiaya wanita lemah? Dia ingin menjalin hubungan dengan orang kaya. Ibu hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Untuk kebaikanku, kurangi berbuat jahat dengan memakai nama baik untuk kebaikanku. Sejak kecil sampai besar, segala sesuatu selalu Anda yang membuat keputusan untukku. Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaanku? Karena penataan saya adalah yang menjadi pemimpin muda terkenal seperti sekarang ini. Apakah ini sikap Anda ketika berbicara dengan saya sekarang? Terakhir kali saya katakan, saya tidak suka berperang. Aku suka menyanyi opera. Bungkam. Terakhir kali aku bilang, aku tidak suka berperang. Aku suka menyanyi opera. Bungkam, ibumu berusaha keras membawamu masuk ke dalam keluarga terhormat ini. Akhirnya kau sampai di hari ini. Membuatmu menjadi panglima muda yang terkenal di Yuncheng. Bahkan gubernur di masa depan adalah milikmu. Mengapa kamu selalu mengecewakan harapan ibu? Aku tidak ingin membunuh.
Kamu tidak ingin menjadi jenderal muda. Tidak masalah. Hidupmu. Kamu ingin pergi ke kiri. Ingin pergi ke kanan. Ibu bisa tidak campur tangan. Tapi tidak pernah boleh pergi ke bawah. Mengulangi kesalahan ibu. Menjadi pelawak yang dicemooh orang. Halo. Kau tahu kenapa aku suka bernyanyi opera? Karena dunia bernyanyi opera itu sangat sederhana. Tidak seperti dirimu sekarang. Aku belum mengenalimu. Maaf. Ibu baik hati memberitahumu. Guanyi si gadis itu tidaklah sepolos yang kau pikirkan. Setidaknya dia tidak akan menipuku. Kehadiranmu di ulang tahun ibu tidak apa-apa. Besok adalah pesta pertunanganmu dengan Nyonya Lin. Kamu harus datang. Atau jangan biarkan aku melihatmu. Baik. Bukannya sudah kuberi uang? Mengapa kalian masih datang? Ternyata kalian diminta untuk memerankan adegan ini bersamaku. Mengecoh seorang pangeran dari markas tentara? Ini berarti tambahan biaya. Kalau kamu tidak kasih uang, kami akan ribut ke kantor gubernur. Berani mengancam kami. Sabar saja. Jadi kamu berpura-pura ditindas. Hanya untuk memainkan drama pahlawan menyelamatkan wanita. Bahkan kamu juga menipuku. Bahkan kamu juga membohongiku. Aku bisa menjelaskan. Tapi aku hanya memberitahu suamiku di masa depan. Maaf, aku belum tertarik padamu sejauh itu. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Hari ini adalah pesta pertunangan yang disiapkan dengan baik oleh Nyonya Huo untuk Anda dan Nona Lin. Sepertinya Anda tidak terlalu senangnya. Dia sangat senang. Tianling, Ziki juga bisa menari senja. Saya rasa kita seharusnya sangat cocok. Saya rasa itu karena status keluarganya yang cocok dengan Anda. Huo Tianlin, saya sarankan Anda tidak bertengkar dengan saya di tempat seperti ini hari ini. Kakak Tianlong. Bolehkah saya mengundangmu untuk menari waltz? Tidak bisa. Mengapa lagi kamu? Dia tidak bisa menari denganmu, karena dia tunangan saya. Tuan Huo, bisakah saya mengundang Anda untuk menari sebentar? Saya dengar sebelumnya Anda adalah budak di rumah Huo. Apakah Anda tahu menari sosial? Saat saya belajar menari, ayahmu baru menjadi kecil. Tuan Huo, bolehkah saya mengundang Anda untuk menari bersama? Anda tahu, untuk menarik perhatian, saya hanya bisa membuat suara sangat kecil. Tariannya bagus. Anda suka? Terus berusaha. Anda sudah belajar untuk berbohong. Baikkah penarianku? Apakah Bibi hanya menyukai aku karena aku bisa menari? Seperti nasib Budan seperti diriku. Meski penariku yang terbaik, tidak ada harapan untuk bersama dengan Tianlin. Meskipun kita memakai sepatu yang sama, jalannya tidaklah sama. Aku adalah putri dari Jenderal Rin Yun Cheng. Ada keluarga dan status, bagaimana denganmu? Meskipun kau dan aku memakai sepatu high heels yang sama, tapi jalanku bersama Tianlin bukanlah jalan yang bisa kau tempuh. Aku tidak memiliki apa-apa. Jadi aku tidak takut kehilangan. Aku bisa berteriak seperti orang gila. Berkelahi seperti wanita nakal.
Tapi sebagai putri dari keluarga kaya seperti dirimu. Siapa yang kamu takutkan? Kamu tahu tidak? Sepatu hak tinggi selain cantik. Ia juga bisa menjadi senjata. Kamu mau apa? Jika kamu berani merebut pria dariku lagi, aku akan menusukkan sepatu hak tinggi ke matamu. Gambar terakhir yang kamu lihat adalah darahmu menyemprot ke wajahku. Oh iya. Kamu tahu suara bola mata yang pecah itu seperti apa? Pang-pang. Haha. Pergi. Tidak terlihat. Nona Gu memang berani sekali ya. Tuan Huo kan suka padaku yang berani? Aku tidak hanya suka keberanianmu, tapi juga suka sisi nakalmu. Aku punya sisi nakal yang lebih. Selama Huo Xiao mau pergi bersamaku, aku akan memberikan segalanya. Tianlin. Kau sekarang membiarkan mama sendirian di sini. Di sini banyak tamu. Kalau kamu pergi, aku akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Yuncheng. Miao. Aktor kamu semakin buruk. Pelayan tengah malam membawa jenderal mudanya meninggalkan aula yang megah. Kamu bodoh, merampas mantauku. Kamu ini siapa? Aku, semuanya milikku. Pergi, pergi, pergi. Aku, pergi, pergi. Orang gila ini adalah adik kandungku. Benarkah? 15 tahun yang lalu, keluarga kami dibantai. Lalu aku membawa adikku ke kuil yang bobrok ini. Kau tahu rasanya kehilangan orang tua dan hanya bisa mengandalkan mengemis untuk hidup? Sampai jumpa. Ahahaha. Jangan bully adikku. Aku sedang membantumu melawan adikmu. Aku juga tidak terlalu lapar. Adik, berikan kembali kepadaku. Ingin makan? Ambil sendiri ya. Yang diajarkan kepada saya adalah untuk bertahan hidup, harus berjuang dan mengambil seperti binatang. Tapi apa yang ingin saya miliki sekarang tidak hanya bertahan hidup. Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya ingin makan yang terlezat, memakai pakaian yang paling cantik, tinggal di rumah terbesar. Jadi kau dapatkan aku. Aku bisa mendapatkan semuanya. Kau memanfaatkan dia. Kau juga bisa memanfaatkan aku. Mari kita bekerja sama. Kau jadi tangga bagi kenaikanku. Aku jadi pedang bagi pemberontakmu. Jangan pernah menipuku lagi, ya? Baik. Maaf. Aku menipumu lagi. Kau bukan batu loncatan untukku. Kau adalah pisau terasah yang paling tajam untuk melawan musuh. Setelah diusir sebagai pelayan, aku kembali ke rumah ini sebagai pacar jenderal muda. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah pacar saya, Guanyi. Saya benar-benar tidak menyangka kalian berdua bisa bersama. Karena saya suka Tianlin dan uangnya. Jadi saya berusaha keras untuk menggoda dia, dan menipunya untuk mendapatkannya. Yanlin, pada hari pernikahan kita, saya ingin mengenakan cincin rubi dengan emas. Yanlin, lihat apa yang dia katakan. Saya mendengarnya. Ibu, jadi Anda tidak bisa bangkrut. Nanti saya menikahi Nyonya. Saya masih perlu bantuan Anda.
Yang mulia. Apa pekerjaan orang tuamu? Ibu saya adalah seorang nyonya Quaker, elegan dan cantik. Tentu saja itu terjadi sebelum dia terkenal. Bagaimana dengan ayahmu? Ayahku. Dia sangat mencintaiku. Saat kecil, dia pernah mengundang penyanyi. Mereka datang ke rumah kami untuk bernyanyi. Namun sekarang dia juga sudah tiada. Lalu kenapa kamu datang ke Finlandia? Karena seseorang telah menuduh saya, mengakibatkan keluarga saya hancur lebur. Bagaimana bisa begitu? Karena seorang wanita. Dia adalah pelaku utama yang merusak kebahagiaan saya. Orang jahat seperti dia pasti akan mendapat balasan. Saya yakin demikian juga. Bukan begitu, Nyonya? Aduh, tidak usah dibicarakan. Lihat, kalau tidak, semua jadi terkejut. Jika kamu ingin membalas dendam, aku bisa membantu. Benarkah? Aku ingin membuat orang yang menyakitimu membayar dengan darah. Apakah kau sudah puas? Keluarlah. Ternyata kau. Pasukan pakaian berjubah. Akhirnya kau ingat aku. Bunga seribu burung musim semi. Kau pikir dengan berada bersama putraku, kau bisa membalas dendam kepadaku? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saya berencana untuk bersama Tianlin, dan perlahan-lahan melangkah satu persatu untuknya. Apakah kamu berani merasa takut? Hargai waktu yang menakutkan sekarang ini. Karena selanjutnya saya akan membuatmu menderita hingga putus asa. Dan kemudian berlutut memohon. Kamu. Kamu bersama anak tiri saya. Apakah ini untuk membuatku marah? Jenderal juga terlalu menganggap dirinya tinggi, bukan? Kau yang seperti ini, tidak takut istri tidak senang? Siang. Kau cemburu, ya? Tenang, hubungan saya dengannya hanya sebatas kepentingan. Hanya itu saja. Ternyata posisi kamu sebagai jenderal hanya sebatas boneka yang dia kendalikan. Di tangan saya memiliki segalanya darinya. Selama saya memiliki ini, itu cukup untuk membuatnya hancur dan ternoda. Malam ini, di mana saya menunggu kamu? Ah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak tahu bahwa tidak ada yang bisa masuk ke dapur ini? Ruangan ini sedikit berantakan karena keringat. Saya masuk untuk membantu membersihkannya. Ah, mari kita pergi.
Apa yang kamu lakukan di sini? Tentara pemimpin, tentu saja saya datang mencari kamu. Yeah. Atau mungkin aroma tubuhmu yang lebih memikat. Duhuan, aku punya hal yang lebih menarik untuk kita mainkan. Ayo. Kau selalu bisa memberiku kejutan. Tidak tahu. Baik. Sekarang kau percaya bahwa tunanganmu berselingkuh dengan ayah tiri MU, kan? Dukuan datang untuk menangkapku. Tangkap aku. Jangan biarkan aku menangkapmu. Aku ada di belakangmu, oh jenderal. Aku ada di belakangmu. Kalau tertangkap ada hadiahnya tidak? Ada. Apa yang akan kau berikan sebagai hadiah? Kau yang menentukan di sini. Haha, aku menangkapmu lagi. Hahaha, aku menemukannya. Hahaha. Manayer. Ada apa denganmu? Tadi kamu pergi kemana? Aku baru saja keluar jalan-jalan. Apa aku tidak pernah bilang? Jangan berbohong padaku lagi. Aku melihat kamu di ruang kerja dengan ayahku. Karena kamu sudah tahu. Aku tidak akan memberikan penjelasan apapun. Kenapa itu aku yang membelinya? Kata Sandi masih milikku. Uangnya sudah terpakai. Terus saja menipuku. Tidak peduli. Apapun yang kamu katakan sekarang. Semua itu tidak ada artinya. Kamu. Pergi. Tianlin. Dia yang menggoda saya. Saya tidak akan menerima wanita rendah seperti itu. Semua ini adalah rencanamu. Sepertinya lampu di ruang kerja belum dimatikan. Periksa sebentar. Tolong datang ke sini. Aku punya sesuatu untukmu. Aku tidak akan setuju mereka berdua bersama. Jadi, maaf ya. Terima perintah. Aku tahu. Itu disengaja. Kamu bukan orang pertama yang ingin dekat dengan orang kaya. Bekerja sama dengan menyenangkan. Jadi sebenarnya kamu memang memiliki kertas. Atau dalam organisasi junior hanya ada beberapa kertas tidak berguna saja. Aku setiap hari. Jika dia berani main-main denganku, sepertinya dia sama sekali tidak memiliki bukti kejahatan Shen Peiyuan. Tidak pasti ada.
Dia telah hidup bersama Shen Peiyuan selama bertahun-tahun tanpa masalah. Dia pasti memiliki banyak bukti yang bisa mengancamnya. Dan cukup untuk menempatkan Shen Peiyuan dalam bahaya. Dia pasti menyimpan semuanya dengan sangat baik. Aku akan pergi mencari Hu Zhenting untuk menggali informasi. Pergi? Jangan ganggu aku lagi. Ibu bilang kamu sedang tidak enak hati. Biarkan aku datang lagi besok. Awei tidak keberatan. Kita makan bersama. Ini benar. Tidak memperkenalkan pacar barumu? Ah, kau salah paham. Aku adalah kakak seniornya dari sekolah masa kecil. Tapi sejak aku masih di sekolah, aku sudah sangat menyukainya. Kakak Tianming, makan ini. Kakak, mau makan buah? Aku suapin kamu. Ziking, ayo kita menikah. Menikah itu bagus. Nanti kita mengundang Nona Gu untuk datang. Baiklah. Jadi saya bisa bawa anggota keluarga? Kak Tianlin, tanganmu berdarah lagi. Kau adalah seorang jenderal muda yang melindungi negara. Bagaimana bisa memperlakukan dirimu sendiri dengan sembarangan? Aku pergi ke toilet sebentar. Jenderal muda, kau sudah datang. Jika kau ingin membalas dendam, aku bisa membantumu. Benarkah? Aku ingin orang yang melukaimu. Bayar darah dengan darah. Wuanyi, apa yang kau ragukan? Bangunlah. Yang harus kau lakukan adalah membalas dendam. Benar-benar pantas untukmu. Baru beberapa hari sudah menggoda pria lain. Kau tidak tahu dari dulu bahwa aku hanya boneka cantik? Kenapa keputusan mundur dibuat? Sungguh ingin membunuhmu. Agar kamu merasakan rasa sakitnya hati. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Aku bisa pergi sekarang, kan? Janji padaku. Hari ini berbohong adalah yang terakhir. Aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Saya tidak bisa melakukannya. Karena dia masih memiliki nilai guna untuk saya. Terkadang saya sangat berharap kamu bisa membuat saya meyakinkan diri saya sendiri. Saya sudah bilang. Saya tidak pernah berbohong padamu. Mungkin inilah alasan saya mencintaimu. Gu Anyi. Saya lebih memiliki nilai guna daripada kamu. Apakah kau hanya akan memakai aku? Aku akan kehilangan. Apa-apa. Di mana aku harus mengambilnya? Aku tidak tahu. Tapi kupikir ayahmu pasti menyimpan barang itu di tempat yang tidak disangka oleh ibumu.
Kau malah membiarkan Huo Tianlin mencari bukti kejahatan milik Pei Yan. Kalau dia melihat bagaimana, saya akan suruh dia jangan melihat. Tapi meskipun dia melihat, tidak masalah. Dengan begitu, dia akan tahu kebenaran. Tahu tentang kesalahan yang dilakukan ibunya. Tahu betapa jahatnya ibunya. Mungkin dia juga akan tahu siapa saya. Dan tahu bahwa tujuanku mendekatinya hanya untuk balas dendam. Kamu rasa dia akan mendukungmu? Itu adalah bukti kejahatan miliknya. Aku tidak tahu. Tapi kali ini, aku ingin menyerahkan kendali padanya. Karena kita tidak mungkin bersama. Aku pikir ini adalah sesuatu yang kamu cari. Lihatlah apa yang ada di dalamnya. Melihat atau tidak itu penting. Asalkan itu yang kamu inginkan. Aku pasti akan memberikannya padamu. Terima kasih, ini sangat penting bagiku. Ada apa dengan tanganmu? Kenapa terbakar? Bibi, setelah semuanya selesai, apakah kita bisa menikah? Nenek, kita pindah ke luar negeri ya. Aku akan memakaikanmu pakaian tercantik. Kita akan makan makanan terlezat. Kita akan pergi ke ujung dunia yang paling jauh. Bagaimana kalau kau menikah denganku? Aku percaya kita pasti akan bahagia. Pada saat ini, kebahagiaan begitu dekat. Namun pada akhirnya hanyalah bunga sesaat. Adik suster, informasi sudah disusun. Di dalamnya ada cukup bukti. Pasangan bencana membuat yang tua. Kenapa terlihat agak tidak masuk akal? Hati menjadi lembut. Siwan. Siwan, Siwan. Jangan pukul lagi, Siwan. Perutku sakit. Perut sakit. Adikku. Aku salah. Kalian masih di neraka. Bagaimana aku bisa pergi ke surga? Selanjutnya, biarkan dia hidup. Tentu saja dengan mengambil nyawanya. Setelah semua, ada seseorang di neraka yang menunggunya. Apakah gaun pengantinku bagus? Mertuaku. Apa maksudnya ini? Kamu belum tahu ya? Tianlin, dia telah melamarku. Sekarang kita segera menjadi satu keluarga, oke? Kamu tidak melihatmu bersama Hu Chunting ya? Dia melihatnya. Tapi dia tetap mencintaiku. Dia bilang ingin menikah denganku. Selamanya pergi. Kamu. Kamu merasa kasihan? Putramu yang paling kamu cintai telah menjadi pemimpin muda. Kebanggaan terbesarmu dalam hati. Bagimu di sini, aku hanya seekor anjing. Pergi dan katakan pada Tianlin bahwa bidadari itu. Kamu mundur. Sambil kau katakan juga pada Kuo Tianlin, kamu adalah pelaku utama dari segalanya ini. Apa dosaku? Membunuh orang tuku. Mendorong adikku gila. Bukankah itu dosa? Apakah kamu mengira semua kesengsaraanmu karena aku? Semua itu karena orang tuamu. Apakah kesengsaraanmu karena aku? Itu karena orang tuamu. Mereka yang tidak melindungimu dengan baik. Sial, mereka tidak layak jadi orang tua. Diam. Merekalah orang jahat terbesar dalam hidupmu. Jika ingin membalas dendam, cari mereka saja. Kenapa kamu mencariku? Hahaha, baiklah. Kalau kamu tidak mengaku, biarkan keadilan mengadili dosamu. Kaget ya? Di sini ada semua bukti pengkhianatanmu.
Ada apa? Kenapa tiba-tiba banyak tentara di luar? Aku terkejut, dia benar-benar berani mengkhianatiku. Kau mengkhianatiku. Ah, orang yang mengkhianatiku seharusnya mati. Lalu bagaimana dengan putramu? Dokumen ini diberikan langsung oleh putramu, Huo Tianlin. Bagaimana rasanya dikhianati oleh anak kandungmu sendiri? Pasti tidak enak, kan? Rasanya dikhianati oleh anak kandung sendiri memang tidak enak. Bajingan, aku akan mencabut nyawamu. Pergi ke penjara dan tunjukkan kebodohanmu. Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku, bajingan, lepaskan aku. Kau sudah tahu semua ini. Karena kau sudah tahu, maka aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kita tidak mungkin menikah. Ibumu adalah penyebab semua ini. Kita sama sekali tidak sejalan. Lupakan semua ini. Kita akan sangat bahagia. Selama 15 tahun ini, aku hidup dalam penderitaan. Aku sudah terlalu lama menderita. Kebahagiaan tidak bisa menyelamatkan. Tapi balas dendam bisa. Kau selalu berbohong padaku. Lalu, kalau aku yang berbohong padamu, apa salahnya? Selama 15 tahun ini, segala yang kau miliki adalah hasil mencuri dariku. Kau tidaklah tidak bersalah. Apakah kau pernah mencintaiku? Tidak pernah, tidak pernah. Permen buah. Permen buah enak. Kakak Siwan berhasil membalas dendam untuk seluruh keluarga. Tapi kenapa tidak bisa merasa senang? Kakak-kakak. Sangat lapar, sangat lapar. Kakak akan membawamu pergi membeli makanan. Bos, tolong ambilkan 2 baozi. Baozi sudah habis. Berita terbaru, Gubernur Yun Cheng, Huo Zhenting, diduga berkhianat. Akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Berita terbaru, Shen Peiyun ternyata menjadikan Huo Zhenting sebagai kambing hitam. Dan dia sendiri bebas. Sister Siwan. Siwan. Adikmu ada di tanganku. Kalau ingin dia selamat, datanglah sendiri. Jangan bergerak. HMPH, tidak terduga, kan? Sudah berusaha keras tapi tetap tidak bisa menaklukkan Shen Peiyuan. Tujuanmu adalah aku. Lepaskan adikku. Mengeluarkanku, kau sedang memberi perintah kepadaku. Aku sudah tidak punya jalan mundur lagi. Kalian semua harus mengikutiku. Asalkan kau melepaskan adikku, kau bisa memintaku melakukan apa saja, dan aku akan menyetujuinya. Nah, biarkan aku berpikir sebentar. Kau bisa memukul dirimu sendiri. Pukul sampai aku puas. 15 tahun yang lalu keluargamu tidak bisa mengalahkanku. 15 tahun kemudian, kau juga tidak akan bisa. HMPH. Bodoh, sesuatu yang tidak bisa kau jaga. Ia memang pantas diambil orang lain.
Cukup? Tidak cukup untuk merunduk. Orang tuamu adalah orang pendek umur. Dalam 15 tahun terakhir, adikmu hidup seperti neraka. Karena kau begitu peduli dengan adikmu. Maka kita akan biarkan dia bertemu dengan orang tuamu. Pengalah yang lemah. Sampah yang tidak berguna. Oh ya. Wang Yi. Ah, Tianlin. Kenapa kamu ada di sini? Ibu mencarimu dengan susah payah. Ibu, maaf. Saya yang memberikan informasi kepada Rubah. Saya tahu dia menipumu. Benar kan? Kamu tidak sengaja menyakiti ibu, kan? Dia tidak menipu saya. Saya melihat informasinya. Saya tahu itu salahmu. Kamu tahu usaha saya. Kamu bahkan memberikan informasi itu kepada saya. Saya pernah berjanji pada kamu, akan memberikan kompensasi. Jadi kamu berada di pihaknya. Meng Tianlin, bagaimana kamu bisa membela ibumu? Aku hanya memilih sisi yang benar. Ibu. Jangan lagi terus-terusan dalam kebodohanmu. Hentikanlah. Hahaha. Chen Peiyun, siapa sangka kamu yang begitu berdosa? Melahirkan seseorang yang memiliki hati nurani seperti ini. Dia justru adalah musuh terbesarmu. Niang. Jangan terus melakukan kesalahan. Kuali itu pasti sudah dilemparkan. Ahaha, jangan-jangan. Aku kirim. Yeah. Ah, Tianlei. Bagaimana kamu bisa menyakiti diri sendiri seperti ini? Kamu adalah calon suamiku di masa depan. Ah. Semua ini terjadi karena diriku. Ayah, aku juga ingin kupu-kupu emas itu. Ibu Bu Yao. Kamu pernah bilang akan memberikannya padaku. Anak. Satu-satunya orang yang benar-benar peduli padamu adalah ibumu. Beberapa hari lagi, bahkan jika tidak ada satupun yang bergerak, seluruh kantor gubernur adalah milikmu. Aku minta maaf untuk segala hal yang bisa aku lakukan. Orang yang seharusnya minta maaf adalah dia. Mengapa kamu minta maaf untuknya? Mimpi. Tidak. Ah. Sangat sulit. Bagaimana ini? Tianlin, aku melahirkanmu, aku membesarkanmu, aku mengangkatmu ke langit. Sekarang demi seorang wanita ini, kamu memperlakukan ibumu seperti ini, dari awal hingga akhir. Ini semua akibat keserakahanmu. Apa yang kau lakukan sekarang adalah pembayaran atas tindakanmu. Lanjut. Bungkam. Tidak cukup, bungkam. 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 Tepukan ini untuk orang tuaku. Mereka seharusnya bisa hidup bahagia. Tapi karena kamu, mereka kehilangan segalanya. Tepukan ini untuk adikku. Dia tidak ada urusan denganmu. Namun kamu membuatnya jadi seperti ini. Tepukan ini untuk diriku sendiri. Seharusnya aku bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Semua ini karena kamu menghancurkan segalanya. Hasil dari balas dendam ini hanya ada dua. Entah kamu mati, atau kita semua mati bersama. Aduh.
Balas dendam sebenarnya adalah kesalahanku. Aku tidak punya pilihan. Ingin mendapat pengampunan dariku. Tidak mungkin. Kau tahu tidak? Sejak awal aku sangat menyukai bentuk kupu-kupu ini. Karena semuanya dimulai dariku. Biarkan aku mengakhiri segalanya. Tidak. Meneyer. Tidak, tidak. Pangeran, saya mengembalikan masa depan dan karir saya kepada Anda. Apakah itu cukup? Ting ting ting. Ting. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Lepaskan anak saya. Lepaskan anak saya. Aku akan menggantikan nyawamu. Aku akan menggantikan nyawamu. Ibu. Apakah ini cukup? Dia belum mati. Berperilakulah baik. Jangan lagi hidup dalam kebencian. Jika kamu masih memiliki 5 tahun yang lalu, jika kau masih mencintaiku, tolong lepaskan aku dari hukuman mati. Selamatkan aku. Shen Biun dari Hou Menshan mencuri informasi militer rahasia. Bukti kerjasama dengan musuh dan pengkhianatan telah dikonfirmasi. Bawa dia kembali untuk penjara seumur hidup. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Saya tidak ingin masuk penjara. Shen Peiyun. Mungkin mati adalah suatu pencerahan bagimu. Oh 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 oh. Kakak, 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 kakak. Jual koran, jual koran. Gubernur Yun City, Huo Zentian, dan ibu pertama, Shen Peiyun, bersekongkol dan berkhianat. Bukti sangat kuat. Penjara seumur hidup. Mantan Gubernur Gu Huai'an akhirnya mendapatkan keadilan. Ayo ke sini. Datang. Ayah ibu. Anak perempuan telah membalas dendam untuk kalian. Kalian akhirnya bisa tenang. Siwan, kakak yang ada di koran ini. Setelah kakak perempuan pingsan hari itu, kemana dia pergi? Tidak ada, sudah tidak ada. Maaf. Hidup ini tidak ada artinya. Ayah. Ayah dan ibu. Jinyue akhirnya membalas dendam untuk kalian. Membalas dendam untuk 158 nyawa keluarga Gu. Mingyue, Xian cepat datang. Kakek, kakak cepat datang. Ayah dan ibu.
Diam. Jangan lagi hidup dalam kebencian. Jika kau masih mencintaiku 5 tahun yang lalu, tolong beri ibuku jalan hidup. Bagaimana? Ada orang. Masih otomatis. Tidak ada yang mencintaiku. Otomatis. Tenang. Penjelasan balas dendamu. Milikku. Baru saja diperbarui. Hahaha.